Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo, NIM 811419308. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper sebagai tugas UAS Hukum Internasional. Sebagaimana saya mengangkat judul dengan penyelesaian sengketa ranah internasional, studi kasus konflik antara Indonesia dengan Malaysia terkait kepemilikan atas blok Ambalat melalui perspektif hukum internasional. Baik, kita mulai dari wilayah blok Ambalat. Ambalat itu merupakan suatu blok laut sebagaimana terhitung dengan luas sebesar 15.235 km persegi di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Blok ini berhadapan dekat dengan perbatasan berupa Sabah antara Pulau Kalimantan Timur dengan negara Malaysia. Perlu diketahui bahwa wilayah Ambalat itu merupakan sebuah blok yang terletak dalam wilayah muara sungai, sebagaimana membentuk sebuah delta di luar pantainya mencapai kedalaman 1000 hingga 2375 meter di bawah permukaan air laut secara kontinental wilayah Kalimantan. Dan yang tidak kalah penting bahwa wilayah blok Ambalat ini mengandung minyak bumi serta gas bumi yang sangat melimpah. Baik, kemudian hal yang melatar belakangi timbulnya konflik antara Indonesia dan Malaysia atas blok Ambalat ini adalah mulai dari perspektif Malaysia gitu ya. Jadi Malaysia itu mengklaim secara sepihak bahwa blok Ambalat itu merupakan wilayah Malaysia gitu ya. Dimana dengan memberikan landasan dasarnya itu berupa peta baru yang dibuat sejak 1979 ini, dimana blok Ambalat ini masuk dalam peta wilayah Malaysia tersebut gitu, menurut Malaysia. Sedangkan Indonesia tentunya menyikapi hal ini juga tidak mengakui bahwa klaim Malaysia itu benar ya. Sebab Indonesia juga mempunyai landasan dasarnya berupa hasil UNCLOS 1982, di mana Indonesia dalam hal itu berhasil meresmikan diri sebagai negara kepulauan. Nah, secara hukum Indonesia telah mempunyai kedaulatan untuk mengatur wilayah kemaritiman, termasuk dalam hal ini adalah wilayah Ambalat tadi. Kemudian kita analisis dari dasar ya klaim dari Malaysia dan Indonesia gitu ya. Nah, menurut UNCLOS 1982 itu Malaysia itu dikatakan sebagai negara pantai biasa. Sehingga jika argumen Malaysia ingin menarik garis pantai, garis laut dengan zona ekonomi eksklusif sebesar 200 mil itu tidak bisa. Sebab hanya negara dengan negara pantai biasa. Kemudian peta yang dibuat secara sepihak tadi itu juga tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, kita melihat Indonesia bahwa secara UNCLOS 1982 Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana negara kepulauan itu diperbolehkan untuk menarik batas laut zona ekonomi eksklusif dari pulau-pulau terluar itu. Termasuk di sini adalah daerah ataupun blok Ambalat. Kemudian sengketa ini gimana penyelesaiannya? Ada secara damai, melalui negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun melalui pengadilan internasional. Sedangkan secara kekerasan juga bisa, tapi ini sudah tidak mungkin dalam era sekarang ini, yaitu berupa perperangan gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam penyelesaian sengketa ini adalah sesuai Undang-Undang Mahkamah Internasional, ada prinsip itikat baik, anti kekerasan, menentukan cara-cara penyelesaian konflik, prinsip kebebasan menentukan langkah hukum, prinsip kesepakatan antara pihak, prinsip exhaustion of local remedies atau meminta keputusan ulang gitu ya. Kemudian terakhir adalah prinsip hukum internasional atas kedaulatan suatu negara dan integritas wilayah dalam suatu negara. Seperti itu. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.